Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pemirsa RCTP di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini saya akan membahas tentang mencari kebahagiaan. Bahwasanya dalam kehidupan manusia, siapapun kita pasti ingin bahagia. Pada kali ini saya akan membahas tentang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam syarat-syarat yang menuju kebahagiaan itu. Karena kalau kita survei, setiap diri manusia kalau ditanya pasti inginnya bahagia. Ingin kaya tak ingin miskin? Pasti ingin kaya. Ingin jadi orang bodoh tak ingin jadi orang pintar? Pasti jawabnya ingin jadi orang pintar. Ingin menjadi orang bangkrut atau orang sukses? Pasti jawabnya orang sukses. Oleh karena itu, saya akan membahas ada 6 syarat manusia menjadi sukses, manusia menjadi bahagia. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, mal, harta. Yang keempat, sehat walafiat. Yang kelima, jah atau pangkat. Yang keenam, keturunan yang baik. 6 syarat ini, siapapun yang memiliki 6 syarat ini, orang itu akan bahagia, insya Allah. Bahagia dalam arti apa? Bahagia itu adalah senang, selamat. Ada orang senang tapi tidak selamat. Contohnya apa? Contohnya orang dapat uangnya dari barang haram. Dia senang tapi tidak selamat. Karena apa? Karena mikir diudag-udag oleh KPK. Mikir digadang-gadang oleh polisi. Tapi ada juga orang yang selamat tapi tidak senang. Apa itu? Ibadahnya rajin, selamat tapi nggak punya uang. Berarti selamat tapi tidak senang. Oleh karena itu, ada 6 syarat untuk mencapai kebahagiaan itu. Yang pertama, iman. Iman ini untuk mendasari kebahagiaan seseorang, baik itu di dunia atau kelak di akhirat. Karena apa? Karena dengan keimanan itu, orang akan mendapatkan tujuan hidup, visi misi hidup. Ketika dia sedih, ketika dia bahagia, pasti akan kembali kepada Allah. Ciri orang yang beriman ketika mendapat musibah, dia kembali kepada Allah. Banyak berdoa, tahajud, baca Quran. Berarti ia mengakui adanya Tuhan. Tempat kembali. Sehingga orang-orang beriman ini dalam menjalani hidup tidak boleh galau, tidak boleh pusing. Kenapa? Karena ada tempat mengadu. Oleh karena itu, orang yang bahagia harus memiliki iman. Karena dengan iman itu akan membuat dirinya menjadi tenang, punya referensi hidup, dan punya tujuan hidup. Ketika seseorang punya tujuan hidup, ketika seseorang punya visi misi dalam hidupnya, maka tidak akan jenuh dalam menghadapi hidupnya. Karena apa? Karena iman itu adalah sebagai landasan kehidupan seseorang. Amantu billah. Dengan iman kepada Allah, syarat mutlak orang akan mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat. Pemirsa RCTP di mana saja berada. Yang kedua, syarat mendapatkan bahagia adalah ilmu pengetahuan. Iman saja tidak cukup. Orang imannya kuat, ibadahnya rajin, tapi nggak punya ilmu, nggak punya ijazah. Begitu ditawarin jadi caleg, nggak punya ijazah. Jadi nggak bisa berkembang hidup. Oleh karena itu, iman, ilmu, ini menyempurnakan seseorang. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya iman dan punya ilmu. Ini syarat bahagia. Ilmu saja tidak cukup tanpa iman. Tidak sedikit orang-orang pintar yang pada akhirnya masuk penjara. Contoh, seorang pejabat
ilmunya pinter, ilmu ekonominya pinter, pertaniannya pinter, tapi tidak punya iman. Sedang enak-enak duduk di kantor, diciduk oleh KPK. Padahal dia itu orang pinter. Inilah peran iman sebagai rem, sebagai pembatas, sebagai apa istilahnya penasehat bahwa iman itu adalah bisa menyelamatkan orang. Oke, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa RCTP di mana saja berada, mari kita lanjutkan mencari bahagia. Tadi syarat bahagia itu adalah iman, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu. Ketika seseorang punya iman yang kuat, punya ilmu yang luas, maka disitulah akan mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat. Satu contoh. Di sebuah bangunan besar, di situ ada tukang aduk, ada mandor, ada arsitek. Semuanya bekerja. Tapi coba gajinya, tukang aduk yang capek itu berapa sehari? Cuman 25.000. Sekarang naik 80.000. Tapi itu mandor yang kerjanya tukang nyalahin tukang aja, berapa bayarannya? Bisa 300.000. Apa tuh bedanya? Ilmu. Ketika seseorang bekerja pakai ilmu, maka nilai ganjarannya, nilai bayarannya tinggi. Itulah kunci bahagia diantaranya adalah ilmu. Begitu juga ibadah. Ketika seseorang ibadah pakai ilmu, maka ganjarannya yang 2 rakaat itu bisa 1000 derajat kebaikan. Tetapi ketika orang sholat 2 rakaat, tidak ngerti ilmu syarat rukun sholat, pada sholat aja, ganjaran cuma satu kebaikan. Maka itulah penting sekali para pemirsa RCTP di mana saja berada. Kalau kita punya anak, ingin bahagia, masa depannya ingin cerah, masa depannya sukses, suruh pesantren, suruh sekolah. Karena di pesantren sudah ada iman, sudah ada pendidikan ilmu, sudah ada pendidikan keterampilan. Oleh karena itu, untuk mencari kebahagiaan, anak-anak kita, generasi muda kita harus dibekali dengan iman dan ilmu. Pemirsa RCTP di mana saja berada, syarat yang ketiga mencari kebahagiaan adalah punya harta. Punya iman, punya ilmu, tidak punya harta, tidak cukup. Nggak bisa bergerak. Pengen 2 mobil harus pakai uang. Pengen nikah harus pakai uang. Sampai orang mati juga harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya yang nganter sedikit. Orang tahlilannya juga sedikit. Kalau yang mati orang miskin sih. Tapi kalau yang mati orang kaya karena banyak uangnya, wow rame. Datang semua. Maka umat Islam harus menjadi orang kaya kalau ingin bahagia. Kenapa? Karena di dunia itu faktornya ini kalau ingin bahagia. Kalau di akhirat faktornya amat. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Beramallah, berusahalah di dunia seakan-akan hidup selamanya. Tapi ibadahlah kepada Allah seakan-akan mati besok. Ini apa artinya? Hadis ini sangat dalam sekali. Ketika orang mencari dunia, cita-citanya harus tinggi. Jangan sedang mencari dunia, kader gasuki mati. Ya, orang semangat. Tapi ketika dia mencari dunia, pikirannya seakan-akan hidup selamanya. Walaupun dia besok nanti akan mati, itu ada anak putunya, ada tangganya, ada saudaranya yang harus dinafkahi. Sehingga ketika dia mencari dunia, berpikirnya seakan-akan hidup selamanya. Itu penting. Tapi kalau ibadah, yakinkan seakan-akan mati besok supaya khusyuk. Seakan-akan tidak ada hari kecuali hari ini saya ibadah. Tidak ada besok, saya harus sedekah hari ini juga.
Harus ibadah yang khusyuk hari ini juga. Kenapa? Karena besok akan mati. Inilah hadis yang luar biasa. Bahwa umat Islam disuruh mencari harta kekayaan, tapi dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara yang haram. Tidak boleh dengan cara yang wal-wal kedual, tidak tahu kodok, tidak tahu kadal, dimakan. Jatah rakyat dimakan. Punya orang lain dimakan. Harta negara dikorupsi. Nah, ini yang tidak baik. Ya, ada yang nyupang. Nyupang apa tuh? Nyupang babi, ngingu tuyul. Ini tidak boleh. Walaupun Islam menganjurkan suruh cari kekayaan, tapi cari yang halal. Cari yang baik. Karena apa? Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran disebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Janganlah engkau makan harta yang halal, yang haram, yang batil. Hendaklah engkau berniaga, jual beli. Jual beli, bercocok tanam, saling menguntungkan, murabahah, saling ikhlas, saling ridho. Itulah prinsip ekonomi di dalam Islam. Jadi bukan berarti umat Islam itu harus bodoh diam saja, miskin diam saja. Harus bangkit. Bangkit ekonominya. Karena apa? Karena umat Islam ini kan ditantang. Naik haji pakai uang. Umroh pakai uang. Ada tetangganya bangun musola, melu nyumbang. Di masjid sedang ada rehab, ikut nyumbang. Itu semua pakai uang. Ini artinya umat Islam tidak boleh malas. Umat Islam selalu harus inovasi. I'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah, bekerjalah, Allah akan meleleh pekerjaan kalian. Kullun ala syakilati, setiap manusia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RCTP di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa RCTP di mana saja berada, mari kita lanjutkan syarat mencari bahagia. Di antaranya adalah syarat yang keempat, mencari bahagia adalah ketika seseorang mendapatkan amanah jabatan. Karena jabatan itu sendiri merupakan satu kenikmatan bagi seseorang. Apakah itu jabatan RT misalnya, kepala desa, apalagi presiden, jadi DPR, itu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah, itu punya sifat pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di muka bumi ini khalifah. Wahai Adam, kami jadikan engkau di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya apa? Artinya pemimpin. Setiap manusia itu punya jiwa pemimpin. Ingin mengatur. Paling tidak jadi pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Sekarang ini kan orang berebut jabatan. Ya. Ada yang ingin jadi DPR. Ada yang ingin jadi bupati. Ada yang ingin jadi pengusaha. Dengan berbagai macam cara. Pakai baligo sebesar-besarnya di pinggir jalan. Untuk meraih jabatan. Karena jabatan itu sendiri adalah kebahagiaan bagi seseorang. Tetapi ketika jabatan itu tidak amanah, tidak digunakan secara adil, secara baik, maka jabatan itu laknat bagi seseorang yang ketika itu diberi amanah oleh rakyat. Tidak sedikit ya pejabat-pejabat yang tadinya hidup enak, hidup mewah, rapat di hotel, pakai mobil bagus, tapi berujung kepada apa? Kepada hukum, ngeringkuk di penjara. Berarti itu jabatan itu bisa juga kebahagiaan, bisa juga laknat. Oleh karena itu, para pejabat yang sudah menduduki jabatan harus bersyukur kepada Allah. Karena itu salah satu kenikmatan bagi seseorang. Bayangkan aja kalau ada bupati datang ke satu daerah, masyarakat terus nyambutnya antusias ya. Semua jembatan diperbaiki, jalan-jalan juga diperbaiki.
Karena apa? Mau ada bupati. Dikawal oleh polisi. Seneng, enak. Kenapa? Dihormati. Tetapi sebaliknya ketika jabatan itu tuh diselewengkan. Jual beli jabatan misalnya. Korupsi misalnya, uang rakyat seharusnya diberikan kepada rakyat, dimakan sendiri. Maka ujung-ujungnya adalah laknat. Oleh karena itu, pada saat ini sedang musim pilkada, mari kita pilih calon-calon wakil kita yang beramanah, yang punya iman yang kuat, yang bisa memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, agar jabatan itu menjadi ibadah, agar jabatan itu menjadi manfaat bagi semua umat. Khairun nas anfa'ul linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi wajarlah kalau ada keinginan kita ingin jadi DPR, ingin jadi bupati, itu wajar. Kenapa? Itu fitrah manusia. Sudah diciptakan oleh Allah manusia itu jadi khalifah. Sudah menjadi fitrah. Kalau seandainya mampu, punya ijazah, punya uang yang cukup untuk operasional, kenapa tidak? Karena apa? Karena jabatan itu bisa menjadi ibadah ketika diniati dengan niat yang baik. Tapi jabatan juga bisa jadi laknat ketika orang itu tidak aman. Pemirsa RCTP di mana saja berada, bahwa kesempurnaan kebahagiaan itu juga yang keenam terakhir dilengkapi dengan keturunan yang baik. Ya, kalau kita keturunan orang baik-baik, itu kan terhormat. Wah, keturunan siapa tuh? Keturunan bupati. Keturunan siapa tuh? Keturunan kiai. Itu juga membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut. Bagaimana untuk menjaga keturunan itu? Kita jaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus dengan pergaulan bebas. Kita jaga anak-anak kita jangan sampai kena obat terlarang. Jangan sampai kena minum-minuman keras. Karena itu untuk menjaga keluarga, untuk menjaga nasab. Jangan sampai ada orang keturunan tukang mabok, keturunan tukang korupsi, sudah jatuh. Oleh karena itu, keturunan juga bisa menjamin orang bahagia. Tapi tidak sedikit keturunan orang-orang hebat jatuh karena tidak menjaga keturunan itu sendiri. Kam min abdin yakumu maqamal hurri, wa kam min hurri yakumu maqamal abdi. Banyak dari keturunan-keturunan yang orang-orang biasa, dia naik menjadi orang hebat. Karena ilmunya, karena tekunnya, karena rajinnya belajar, dia menjadi orang hebat. Jadi mubalik, jadi bupati. Biar bapaknya tukang roti, anaknya jadi bupati. Biar ibunya tukang tani, anaknya jadi menteri. Kenapa? Terangkat oleh anaknya. Ibu bapaknya terangkat oleh anaknya. Menjadi keturunan yang ningrat. Keturunan yang derajatnya naik. Tapi sebaliknya tidak sedikit orang-orang yang keturunan baik-baik, tapi karena dia tidak belajar, dia juga tidak rajin, maka dia hanya manusia biasa. Mungkin itu syarat yang terakhir untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, pemirsa RCTP di mana saja berada, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita paling tidak mengamalkan iman, ilmu, takwa, dan yang paling penting adalah bagi kita menjaga iman Islam yang ada dalam diri kita. Inilah sumber kebahagiaan, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan akhirat adalah lebih penting daripada kebahagiaan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk pemirsa RCTP di mana saja berada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.